Dalam kurun waktu 10 bulan, Annelies menjalani 67 sesi eksorsis, di mana dia terlihat sangat menderita dan berjuang melawan apa yang disebut dengan kekuatan jahat. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku bersama aku Jenny. Nah, hari ini aku akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga menyeramkan. Itu kasus eksorsis atau pengusiran setan. Pernah nggak kalian dengar tentang orang yang tiba-tiba bertindak aneh dan tidak bisa mengendalikan dirinya? Atau bahkan dia bisa berbahasa aneh? Kayak misalnya nih bahasa yang gak pernah mereka gunain. Bahasa bahkan yang mereka gak tahu sama sekali, bahasa asing. Dan juga bisa-bisa tuh suaranya bisa berubah loh, gak seperti suara sehari-hari mereka. Nah, dalam video ini aku akan membahas 5 kasus eksorsis terseram yang pernah terjadi di seluruh dunia. Kisah-kisah ini bukan hanya menakutkan, tapi juga bisa bikin kita bertanya-tanya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok bisa ya terjadi kayak gitu? So, kalau kalian suka video dari aku, jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan aktifin lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Yang pertama adalah Annelies Michel. Annelies adalah seorang gadis muda asal Jerman yang mulai menunjukkan perilaku aneh pada akhir tahun 1960-an. Dia mengeluh tentang suara-suara yang mengganggu dan merasa tertekan secara emosional. Setelah menjalani berbagai macam pengobatan, dokter akhirnya mendiagnosis Annelies dengan gangguan kejiwaan. Namun setelah diberikan berbagai macam obat, Annelies tidak juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Ia malah mengaku bahwa dia sering melihat wajah iblis dan mendengar suara-suara aneh yang mengatakan bahwa dia terkutuk dan akan membusuk di neraka. Bahkan dia juga menjadi sangat gak toleran loh terhadap benda-benda suci dan tempat suci Kristen, seperti salib atau tempat ibadah. Nah, hal ini membuat dia percaya bahwa dia sedang dirasuki oleh iblis. Michel dan keluarganya serta komunitasnya menjadi yakin dan berkonsultasi dengan beberapa pendeta dan meminta pengusiran setan. Para imam Katolik awalnya menolak nih dan rekomendasikan Michel untuk melanjutkan perawatan medis. Karena nggak segampang itu loh guys untuk minta persetujuan ritual eksorsis dalam gereja. Jadi para imam nih memberitahu keluarga bahwa eksorsis ini memerlukan izin dari uskup. Di gereja Katolik, persetujuan resmi untuk pengusiran setan diberikan ketika orang tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, pada tahun 1975, karena keadaan Michel yang gak kunjung membaik, malah semakin memburuk, keuskupan Katolik pun akhirnya menyetujui ritual eksorsis untuk Michel. Dalam kurun waktu 10 bulan, Annelies menjalani 67 sesi eksorsis, di mana dia terlihat sangat menderita dan berjuang melawan apa yang disebut dengan kekuatan jahat. Banyak banget foto-foto serta video-video saat dia melakukan eksorsis di media sosial. Udah tersebar gitu loh guys. Bahkan ada suara yang sepertinya bukan suara dia loh guys. Coba kita dengar ya. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Nein, nein, nein. Itu kayak bukan suara dia banget sih.
Nah, sayangnya pada 1 Juli tahun 1976, Annelies ditemukan meninggal dunia di usia 23 tahun. Berat badannya turun drastis dan kondisinya sangat memprihatinkan. Keluarganya dan 2 imam yang melakukan eksorsis ini diadili. Tetapi mereka mengklaim bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan jiwa Annelies. Yang kedua ada Arne Cheney Johnson. Kalian udah pernah nonton film Conjuring 3 belum nih guys? Nah, kasus nomor 2 ini datang dari film Conjuring 3 yang diangkat dari kisah nyata eksorsis yang dilakukan oleh Ed and Lorraine Warren. Kalian pasti udah sering banget ya dengar nama beliau ini, karena mereka adalah pasangan penyelidik paranormal terkenal dan sering banget kasus-kasus mereka itu dibikin jadi film. Nah, next video deh aku akan bahas tentang film-film yang udah pernah dibawain oleh Ed and Lorraine. So, back to kasusnya Arne. Kasus ini tuh terjadi di sebuah negara bagian Amerika Serikat yang terletak di bagian timur laut, yaitu Connecticut. FYI juga nih, kasus ini juga merupakan kasus pengadilan pertama yang diadili di mana pelaku dan pembela mengatakan mereka tidak bersalah karena ada ikut campur setan atau iblis di dalamnya. Kasus ini bermula saat Arne menikam tuan tanah yang ada di lingkungannya bernama Alan Bono menggunakan pisau sampai meninggal, yang dilakukannya pada tanggal 16 Februari 1981. Loh, kok bisa? Nah, hal ini bermula saat adik dari tunangan Arne ini yang bernama David Glatzel yang berusia 11 tahun mengalami kerasukan. David ini mengaku mengalami pengalaman menakutkan, termasuk melihat makhluk halus dan merasa tertekan oleh sesuatu yang jahat. Dalam beberapa kesempatan nih, David mengklaim bahwa dia dirasuki oleh roh jahat. Keluarga Glatzel pun kemudian memanggil Ed dan Lorraine Warren. Mereka melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa David benar-benar mengalami kerasukan. Mereka pun menyarankan agar dilakukan ritual eksorsis untuk menyelamatkan jiwa David. Nah, selama proses eksorsis yang dilakukan pada tahun 1980 ini, David menunjukkan perilaku yang sangat mengkhawatirkan, termasuk berbicara dalam suara asing dan mengalami kekuatan fisik yang tidak biasa. Kayak gini loh, bocah umur 11 tahun tapi punya kekuatan seperti orang dewasa. Nah, selama sesi eksorsis ini, Arne sering membantu dan melihat Ed and Lorraine Warren melakukan ritual eksorsis kepada David. Sampai akhirnya nih, Arne ini juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan emosional. Ia mengalami pergeseran perilaku yang membuatnya terlihat seolah-olah terpengaruh oleh kekuatan jahat yang sama. Ibaratnya nih kayak setannya jadi pindah ke Arne. Jadi saat dia melakukan insiden pembunuhan ini, Arne mengaku bahwa dia nggak inget apapun tentang kejadian pembunuhan. Arne akhirnya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua. Debbie yang merupakan tunangannya Arne atau kakak dari David juga mengatakan kepada polisi bahwa Arne bertingkah laku aneh. Dia melolong seperti binatang dan berhalusinasi disertai dengan tidak ingatnya apa yang dia lakukan. Semua hal itu sesuai dengan perilaku David ketika dia sedang dirasuki. Nah, dalam persidangannya ini, pengacara Arne berusaha menggunakan argumen bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya karena dia berada di bawah pengaruh kekuatan supranatural. Dia mengklaim bahwa Arne telah dirasuki oleh roh yang sama yang mengganggu David. Namun pengadilan menolak argumen ini dan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Arne akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Yang ketiga ada Michael Taylor. Michael Taylor adalah seorang pria asal Inggris yang terkenal karena kasus eksorsisnya yang cukup mengerikan yang terjadi pada tahun 1974. Sebelum semua ini terjadi, Michael sebenarnya adalah sosok yang tenang dan biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba hidupnya ini berubah drastis. Semuanya dimulai ketika Michael mulai merasa ada yang aneh dari dirinya. Dia tuh mengeluh mendengar suara-suara aneh dan mulai bertindak aneh. Teman sama keluarganya nih juga udah mulai khawatir karena perilakunya makin gak stabil dan kadang-kadang agresif.
Hingga akhirnya Michael memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang pendeta. Pada Oktober 1974, dua pendeta datang untuk melakukan eksorsis kepada Taylor. Selama eksorsis tersebut, Taylor mengalami kejang, meludahi, menggigit pendeta, dan berteriak dalam bahasa yang gak dikenal. Nah, setelah sesi eksorsis itu, pada 5 November 1974, Michael pulang ke rumah dan dalam keadaan marah dan bingung, dia melakukan hal yang sangat mengerikan. Dia membunuh istrinya yang bernama Christine dengan sangat brutal dan kejam. Nah, ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, Michael mengklaim bahwa dia nggak ingat apa yang terjadi dan bahwa dia tidak dalam keadaan sadar saat membunuh Christine, istrinya. Pengacaranya berargumen bahwa dia tidak bisa dianggap bertanggung jawab karena dia sedang mengalami masalah mental. Hingga akhirnya Michael dinyatakan tidak bersalah karena alasan kesehatan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Nah, yang keempat ada Anna Eklund. Anna Eklund yang lahir pada tahun 1882 adalah seorang wanita asal Wisconsin, Amerika Serikat yang dikenal karena kasus eksorsisnya yang terkenal. Pada awal abad ke-20, kisahnya sering disebut sebagai salah satu kasus eksorsis yang paling terperinci dan menarik. Anna mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan ketika dia masih remaja. Keluarganya melaporkan bahwa dia mengalami perubahan perilaku yang drastis, termasuk kebencian terhadap agama, suara-suara aneh, dan perilaku yang sangat agresif. Keluarganya percaya bahwa Anna dirasuki oleh roh jahat. Ya mungkin karena pengaruh dari seorang anggota keluarganya yang memiliki kemampuan supranatural. Pada tahun 1912, setelah berjuang dengan masalah ini selama bertahun-tahun, Anna akhirnya menjalani ritual eksorsis. Proses ini dilakukan oleh dua imam Katolik, yaitu Pastor Theophilus dan Pastor Joseph. Eksorsis Anna berlangsung selama beberapa bulan, dan selama proses tersebut, dia mengalami gejala yang sangat dramatis, seperti berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, kekuatan fisik yang luar biasa, dan kebencian yang mendalam terhadap benda-benda suci. Sesi eksorsis Anna melibatkan banyak ritual, doa, dan pembacaan kitab suci. Para imam mengatakan nih bahwa mereka dapat merasakan kehadiran roh jahat yang ada di dalam dirinya. Proses eksorsis ini tidak mudah dan menuntut banyak usaha dari para imam. Dalam beberapa sesi, Anna tampak sangat tertekan dan bahkan anak ini pingsan loh. Namun mereka terus berdoa dan melakukan ritual untuk mengusir roh jahat yang mengganggu Anna. Hingga akhirnya setelah berbulan-bulan eksorsis dianggap berhasil dan Anna bisa pulih dan bebas dari roh jahat. Nah, setelah eksorsis ini nih, Anna tinggal di rumah sakit jiwa selama beberapa tahun dan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Dia pun kemudian hidup dengan lebih tenang. Nah, yang kelima ada Rolando. Rolando, seorang remaja asal Maryland, Amerika Serikat yang terkenal karena kasus eksorsisnya pada tahun 1949. Nah, kasus ini menjadi salah satu inspirasi untuk film horor klasik, yaitu The Exorcist. Kisah Roland bermula saat ia meminta papan Ouija sebagai hadiah ulang tahunnya. Kalian tahu kan papan Ouija? Permainan setan itu loh, tau kan? Nah, bibinya yang bernama Harriet mengabulkan permohonan tersebut. Namun setelahnya bibinya meninggal dunia. Roland pun mulai mengalami hal-hal yang tidak biasa dan merasakan yang terjadi di sekitar rumahnya. Seperti suara gemertak di dinding dan benda-benda berterbangan. Keluarganya sangat khawatir ketika perilaku Roland semakin ekstrim. Mereka mengamati bahwa dia mulai berperilaku agresif, berbicara dalam suara yang berbeda dan mengalami kejang. Setelah mencoba berbagai metode pengobatan dan tidak mendapatkan hasil, keluarga Roland memutuskan untuk mencari bantuan dari gereja. Pada tahun 1949, mereka menghubungi seorang pendeta Katolik, yaitu Pastor William S. Bowdern, yang kemudian melakukan penyelidikan tentang keadaan Roland. Setelah konfirmasi nih bahwa Roland mungkin dirasuki, Pastor Bowdern meminta izin untuk melakukan eksorsis.
Proses eksorsis berlangsung selama beberapa minggu dengan banyak sesi ritual yang melibatkan doa, pengusiran roh, dan pembacaan kitab suci. Selama sesi ini, Roland menunjukkan berbagai gejala yang sangat mencolok, seperti berbicara dalam bahasa asing, kekuatan fisik yang luar biasa, dan perilaku yang sangat agresif. Roland merobek kasur dan melemparkannya ke arah pendeta. Hal-hal aneh lain yang terjadi di antaranya adalah kejadian perobotan rumah yang terbalik, kasur Roland yang bergetar hebat, dan salib yang dijauhkan ke ujung tempat tidur ketika sang pendeta meletakkan salib di bawah bantal Rolando. Setiap kali Rolando melalui proses pengusiran setan, dia diduga mampu berbicara dalam bahasa Latin secara misterius. Buang air kecil sembarangan, muntah, meludah, dan bersuara dengan bunyi yang tak dikenal dan terdengar aneh. Akhirnya, setelah beberapa minggu berjuang, eksorsis dianggap berhasil. Roland kembali ke kehidupan normalnya. So, itu dia 5 kasus eksorsis paling mengerikan di dunia yang pernah terjadi. Nah, kalau dilihat-lihat ini guys ya, kasus eksorsis ini tuh rata-rata ciri-cirinya itu tuh kayak mereka bisa bersuara aneh, bisa berbahasa asing yang bahkan mereka nggak pernah pelajari. Mereka itu punya kekuatan fisik yang super banget dari istilahnya dari usia mereka itulah. Mereka tuh melebihi, kekuatan fisik mereka itu melebihi usia mereka gitu loh. Jadi menurut kalian ya guys, kasus mana yang paling terseram? Boleh ya kalian coba komen di bawah, diskusiin di bawah kasus yang menurut kalian paling terseram. Atau kalian punya pengalaman yang sama? Boleh coba cerita di bawah ya guys. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya kalau kalian suka video dari aku. Bye-bye, see you in the next video.